Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang SBMPTN. Nah, di sini khususnya adalah TPS kuantitatif. Kenapa membahas TPS kuantitatif? Karena untuk tahun 2020 itu yang diteskan hanya TPS. Untuk TKPA, pengetahuan alam, soshum, saintek itu enggak diteskan. Hanya TPS, tes potensi skolastik. Yang tadi dari 4 unsur, yang pertama adalah pemahaman umum atau disebut biasanya itu di sana ada nanti penalaran kuantitatif di sana. Kemudian yang kedua adalah isi bacaan dan tulisan. Yang ketiga pengetahuan umum dan di sana juga ada bahasa Inggrisnya. Yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Di sana pengetahuan kuantitatif itu sendiri itu kita bisa lihat untuk soal-soal sebelumnya itu hampir di seperti matematika dasar. Jadi matematika dasar di sini adalah kemampuan kuantitatif di sana. Kita lanjut aja untuk di sini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang diagram Venn, himpunan berhubungan dengan himpunan. Nah, bagaimana trik untuk mengerjakan soal yang seperti ini? Nah, soal seperti ini tahun lalu itu keluar. Kalau nggak satu, dua soal. Karena tahun lalu ada 2 sesi, sedangkan sekarang ada 1 sesi. Dalam arti 1 sesinya itu hanya peserta diberi kesempatan 1 kali tes untuk tahun ini. Sedangkan tahun lalu peserta diberi kesempatan untuk 2 kali tes. Oke, kita lanjut aja di sini. Nah, untuk yang teman-teman atau adik-adik yang lupa, untuk hal yang seperti ini, diagram Venn ini, bagaimana cara menuliskannya? Di sini pasti kalian masih ingat tentang gabungan, irisan, atau selisih. Nah, nah kita harus tahu pahami itu dulu sendiri. Yang pertama, di sini ada gambar seperti ini. Ada suatu himpunan, di sini ada A, himpunan B dalam semesta. Kemudian dari yang di tengahnya di sini. Nah, cara menuliskannya adalah A dan B itu saling irisan di arsiran ini. Berarti di sini A irisan B. Ini jawabannya. Nah, pasti nanti di pilihan gandanya itu banyak jawabannya. Nah, pilih yang A irisan B. Apa di SBMPTN itu keluar yang dua seperti ini? Tidak, minimal 3 yang keluar. Nah, kalau yang bawahnya yang diarsir adalah ini. Nah, berarti anggota A yang bukan anggota B yang bukan anggota A. Jadi gini, anggota B yang bukan anggota A, kayak gitu tulisnya. Selisih. Nah, ini dua ini hanya sebagai pembuka aja. Karena untuk mengingat mungkin barangkali ada yang lupa atau untuk sekarang untuk mematangkan agar lebih matang dulu. Jadi ingat, di sini selisih gini. Ini bacanya anggota B yang bukan anggota A, anggota B yang bukan anggota A. Itu selisih. B selisih A di sini. Oke. Kemudian yang gambar yang ketiga. Di sini ada A, B, C. Harus di tengahnya. Jelas ini adalah irisan ketiganya. Berarti A irisan B irisan C. Seperti itu. Jadi ini adalah irisan ketiganya. Oke, untuk selanjutnya yang ini. Nah, ada seperti ini. Pertama, kalian lihat dulu yang diarsir. Kemudian lihat, kita umpamakan di sini yang anggota dari di sini ada A, B, C di sini ya. Ada A, B, C. Nah, kemudian bagaimana cara mencari untuk yang diarsir ini aja? Nah, caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Ini adalah ini aja dulu. Ini adalah A sama C. Berarti A irisan C. Tulisnya gini. Ini sama ini adalah A irisan C. Sedangkan ini sama ini adalah di sini adalah B irisan C. Jadi kita bisa tulis
gabungan dari A irisan C gabungan dengan B irisan C. Bisa jadi tulis seperti ini. A gabungan dari B irisan C. Jadi C-nya ini keluar ya, seperti itu. Jadi C irisan A gabungan B. Jadi ada dua penulisan antara yang ini. Nah, ada dua penulisan antara yang ini dengan yang ini, ya. Atas sama bawah. Jadi jangan bingung. Lihat di kunci jawaban di pilihan ganda mana yang ada. Kunci jawabannya di pilihan ganda pilih yang ada antara atas sama bawah. Jadi bisa dipisahkan seperti ini. Nah, karena C-nya sama, C-nya kita keluarkan A irisan B. Seperti ini. Jadi memperingkas untuk penulisan. Seperti itu. Biasanya yang keluar yang di pilihan ganda yang bawah. Seperti ini. Kemudian yang ini. Ini ada A, misalkan ini B, ini C. Perhatikan di sini. Ini A beririsan dengan B, tapi C tidak termasuk, bukan C. Nah, seperti itu. Jadi lihat dulu. A beririsan dengan B yang bukan C. Berarti A irisan dengan B yang bukan anggota C. Ya kan? Karena harusnya ini A irisan B kan di sini, tapi ini kepotong sama C. Ya, jadi seperti itu. Jadi A irisan B, ini bukan A ya, A, berarti A irisan B yang bukan C atau selisih C, seperti itu. Jadi itu adalah untuk mencari. Kemudian yang bawah. Nah, ini juga sama. A sama B itu digabungkan, tapi yang bukan C. Berarti tinggal apa? A gabungan B. Gabungan B gini, irisan C. Jadi A gabungan B irisan C. Seperti itu. Kemudian kalau yang ini? Nah, kalau yang ini tinggal apa? Semuanya kan berarti A gabungan B gabungan C. Nah, A gabungan B gabungan C. Tapi yang bukan ini apa? B irisan dengan C. Jadi kecuali B irisan dengan C. Seperti itu. Jadi udah seperti ini. Jadi semuanya digabungkan baru ada diiris dengan B irisan C. Jadi B irisan C yang ini nggak masuk. Jadi selisihnya seperti itu. Selanjutnya, untuk yang seperti ini sama ya dengan ini ya. Ini sama. Ternyata ini sama. Berarti ini A gabungan B yang bukan C. Nah, seperti ini. Sama. Bukan irisan ini ya. Ini bukan irisan ini. Ini adalah bukan ini. Ini yang bukan. Kalau irisan nanti beriris. A gabungan B yang bukan C. Ini sama. Jadi ini A gabungan B bukan irisan tapi yang bukan anggota C. Ini juga sama. A gabungan B yang bukan C. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini silakan kalian coba sendiri, nanti saling diskusi. Silakan tulis di kolom komentar seperti itu. Jadi untuk trik untuk mengerjakan TPS suatu himpunan atau diagram Venn di sini kan harus jeli. Nah, untuk TPS itu sendiri sebenarnya enggak susah juga enggak. Tapi apa? Harus mengerjakan dengan tepat dan benar dan cepat juga. Tepat, cepat dan benar. Karena apa? Karena untuk tahun lalu TPS itu hanya 120 menit. Sedangkan soalnya 80. Paling enggak satu soal itu hanya 1, berapa detik. Nah, dimanfaatkan waktunya itu sebaik mungkin. Karena waktu itu kalau misalkan kalian tidak maksimal akan terbuang. Dan terbuang itu akan menyebabkan kerugian di kalian. Nah, seperti itu. Jadi silakan untuk selalu belajar. Jadi kunci untuk bisa tembus untuk SBM harus kalian apa? Belajar dengan teratur. Sering-sering baca soal. Karena sering-sering baca soal,
mindset kalian akan terbangun di sana. Dan kalian pola pikirnya dari mindset itu sedikit-sedikit terbangun, membuat pola pikir kalian untuk berpikir secara strategis dan praktis. Itu seperti itu. Itu aja, semoga bermanfaat. Semoga kalian yang berjuang dalam SBM selalu sukses untuk masuk ke univ yang diinginkan. Terima kasih.